Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pertama, saya memberikan hati saya padanya. Ayatnya terdapat dalam Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan ketika kita masih berdosa. Keterangannya saudaraku, Bob Prior merasa sangat lelah tetapi tidak seperti biasanya. Jadi dia datang ke rumah sakit Florida. Sayangnya beritanya tidak bagus. Setelah lebih dari 37 tahun menderita penyakit diabetes, ginjalnya tidak berfungsi. Tidak banyak waktu yang tersisa. Dia membutuhkan transplantasi ginjal untuk menyelamatkan hidupnya. Seperti yang dibicarakan dokter bersama Bob dan istrinya, Sandy, dia menjelaskan bahwa donor terbaik kemungkinan besar adalah salah satu saudara Bob. Sandy menolak. Dia sendiri yang ingin menjadi pendonornya. Dia ingin diperiksa terlebih dahulu. Para dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kecocokan suatu ginjal yang baik jauh lebih besar dengan saudara-saudara. Tapi Sandy tetap ingin diperiksa. Jadi para dokter setuju. Hasilnya luar biasa. Ternyata kecocokan darah Sandy dan Bob sangat mirip. Peluang keberhasilan transplantasi sangat tinggi, sehingga operasi disetujui dan Sandy sangat gembira. Meskipun pengorbanannya akan sangat besar, Sandy sudah siap. Pembedahan akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Pemulihan akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Waktu istirahat dari pekerjaan bisa menjadikan mereka kesulitan secara finansial. Ketiga anak mereka harus diasuh oleh orang lain. Namun kekhawatiran tersebut tidak membuat Sandy takut. Dia bersedia menerima segala risiko demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Ketika ditanya alasannya, dia menjawab, "Saya memberinya hati saya 19 tahun yang lalu," katanya. Apalah ginjal itu? Ketika saya membuka kitab suci, saya menemukan cerita serupa tentang kerelaan Tuhan untuk menerima segala risiko demi menyelamatkan orang yang Dia kasihi. Dan orang yang Dia kasihi itu adalah Anda. Tuhan siap melakukan pengorbanan terbesar daripada kehilangan Anda. Dia rela mati di kayu salib untuk mengalahkan penyakit kematian. Tidak ada apapun yang Tuhan tidak akan lakukan untuk memenangkan kasih Anda. Tidak ada apapun yang tidak akan Dia berikan untuk mengamankan pengabdian Anda. Sandy sudah lama memberikan hatinya kepada Bob. Memberikan ginjalnya hanyalah bukti cintanya. Tuhan telah memberimu hatinya sejak lama. Memberikan hidupnya bagi Anda hanyalah bukti yang lebih besar atas kasih-Nya. Tapi sebagaimana Bob harus menerima pengorbanan Sandy untuknya, Anda harus menerima pengorbanan Tuhan juga. Mungkin keputusannya lebih mudah ketika Anda mengetahui semua yang telah Tuhan lakukan untuk memenangkan Anda. Sebelum meminta kepercayaan Anda, Dia telah memberikan kepada Anda pengabdiannya. Sebelum meminta iman Anda, Dia telah memberikan hidupnya kepada Anda. Sebelum meminta ketaatan, Dia telah memberikan kepada Anda hatinya. Kasih Tuhan sangat luas. Komitmennya sangat dalam. Kesetiaannya abadi. Bagaimana Anda bisa benar-benar yakin? Pertama, Dia memberi Anda hatinya. Pujilah Dia atas anugerah kehidupan yang Dia berikan. Saudaraku, kita sangat bersyukur oleh karena ada oknum yang sangat mengasihi kita, bahkan rela memberikan apa saja demi menyelamatkan kita. Sebagaimana pengalaman Bob dan juga istrinya Sandy. Bob ini memiliki masalah. Bagaimana dia harus mendapatkan ginjal, pertolongan untuk ginjalnya yang tidak berfungsi, dan yang harus sebenarnya menggantikan dia adalah saudaranya, karena itulah yang paling cocok dengan DNA ataupun tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya memaksa untuk bisa mengambil alih ataupun menggantikan yang seharusnya saudaranya ambil ataupun tolong. Pada akhirnya saudara, yang terjadi adalah Sandy cocok dengan tubuh yang harus digantikan oleh Bob. Sehingga pada akhirnya dia memilih untuk menolong Bob. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus juga sama. Dia menggantikan yang seharusnya kita mati, binasa. Tapi Yesus menggantikan itu semua demi menyelamatkan kita. Ini oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah menempatkan hatinya pada kita untuk menyelamatkan kita. Semoga renungan ini memberkati kita.